Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji syukur kembali kita boleh beribadah pada hari ini. Mari kita satukan hati kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau membawa syukur kita kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh
kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang teramat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh Engkau masih menyediakan kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat itu semua ya Tuhan. Kesehatan yang masih Tuhan beri, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati setiap kami yang mengambil bagian. Umat-Mu juga yang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah perkenanan-Mu saja yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi yang percaya semua katakan Amin. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau katakan, ya Allah kita yang baik, ya Allah kita yang sungguh baik. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bangkit bagiku, Tuhan Allah
bagi Tuhan kita. Dia Allah kita yang baik. Ya Yesus, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kau tidak pernah ingkar janji Yesus. Itu yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Angkat pujian ini. Saat kami lemah, Kau angkat kami Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Nanti Saudari Yemima akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan.
Dan Kau juga memberkati Tuhan setiap kami yang akan mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam ibadah online GBS Petra pada tanggal 21 bulan Juni tahun 2020. Saya mengucap syukur dan tentu saja kita semua harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan itu begitu indah melingkupi kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang doa yang mengubah segala sesuatu. Ketika kita berbicara mengenai doa, tentu saja kita akan melihat bagaimana seorang tokoh di dalam Alkitab yang doanya itu dijawab oleh Tuhan karena dia berdoa dengan baik, dia berdoa dengan benar, dan kemudian dia mengucapkan segala doanya itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kalau kita melihat akhir dari ceritanya, apa yang dia rencanakan, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia mintakan kepada Tuhan itu akhirnya berhasil. Nah, tokoh yang saya maksud ini adalah tentang seorang tokoh dalam Perjanjian Lama yaitu bernama Nehemia. Kita akan buka bersama di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduk-duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau kita melihat sejarah atau kita melihat latar belakang tentang Nehemia ini, dia adalah salah satu dari orang Israel yang ketika itu masuk atau dibuang ke Babel. Walaupun dalam masanya ini dia berada di dalam pemerintahan Raja Persia ketika itu, tapi dia adalah salah satu dari orang-orang yang dibuang keluar dari Israel pada saat Israel jatuh di dalam pembuangan. Nah, kalau kita melihat ternyata tidak semua orang Israel itu dibuang ke Persia, ke Babel ketika itu, tetapi ada beberapa orang yang ditinggalkan di Yerusalem. Yerusalem sendiri kita melihat tadi bahwa keadaan Yerusalem itu sangat-sangatlah buruk ketika itu. Orang-orang yang ditinggalkan adalah orang-orang yang
miskin, orang-orang yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, mungkin saja orang-orang tua yang sudah tidak sanggup melakukan apapun, dan orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, sehingga keadaan Yerusalem itu cukup memprihatinkan. Ya, kalau kita melihat di sini dikatakan umat Tuhan di Yerusalem itu dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela, temboknya telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi keadaan Yerusalem adalah keadaan yang sangat-sangat buruk. Nah, sedangkan Nehemia ini dia berada di sebuah tempat yang saat itu tempat itu sangat cukup nyaman buat dia. Kenapa? Karena Nehemia pada saat itu dia bekerja sebagai juru minuman raja. Juru minuman pada zaman itu adalah sebuah jabatan yang cukup bergengsi, sehingga dia bisa satu istana atau dia berada di tempat yang sama dengan raja. Apa yang raja makan, dia bisa menikmatinya juga, jadi keadaannya cukup nyaman. Nah, ketika kemudian Nehemia mendengarkan tentang keadaan Yerusalem dari seorang yang bernama Hanani, dia kemudian berpikir atau dia kemudian berkabung di dalam doanya, meminta supaya Tuhan mengingat kembali bangsa Israel dan Tuhan memulihkan kembali bangsa Israel di dalam doanya tersebut. Dan kemudian dia bergumul sedemikian rupa sampai akhirnya dia memutuskan untuk dia bisa kembali ataupun dia bisa kembali ke Yerusalem dan kemudian ikut membantu memulihkan keadaan kota itu. Kita tahu Nehemia berasal dari Yehuda dan dia juga sejaman dengan Nabi Ezra. Pada saat Nabi Ezra pulang, dia memulihkan keadaan dari Bait Allah Yerusalem, sedangkan khusus untuk Nehemia, dia memulihkan tembok-tembok Yerusalem. Nah, keberadaan tembok Yerusalem ini sendiri adalah keberadaan yang penting bagi orang-orang zaman itu, khususnya bagi orang Yerusalem. Kenapa? Karena saya catat di sini, arti penting dari tembok Yerusalem itu yang pertama tentu saja keamanan dari musuh. Pada zaman sekarang kalau kita melihat kota-kota di dunia, mungkin tidak ada tembok-tembok yang memisahkan di antara mereka. Kenapa? Karena mungkin mereka punya pasukan ataupun mereka punya hubungan diplomatis yang baik dengan negara-negara di sekitar sehingga membuat mereka merasa bahwa tembok-tembok itu sudah tidak diperlukan lagi. Tetapi pada zaman itu, tembok itu bagi Yerusalem dan bagi kota-kota yang lain penting sekali untuk apa? Untuk bisa merepel atau bisa menahan dari serangan musuh. Sebuah kota yang sudah tidak ada temboknya lagi akan sangat mudah untuk diserang dan kemudian ditaklukkan. Nah, keadaan Yerusalem pada saat itu adalah mereka sudah tidak aman lagi dari musuh karena temboknya sudah tidak berdiri lagi. Yang kedua, arti penting tembok Yerusalem itu adalah wujud dari pemeliharaan Allah. Ya. Nah, yang ketiga di situ arti penting dari tembok Yerusalem adalah identitas sosial di hadapan bangsa lain. Kalau temboknya sudah tidak berdiri lagi, dianggap bahwa bangsa itu sudah tidak ada lagi. Yerusalem itu atau bangsa Israel itu sudah tidak ada lagi. Dan yang keempat, arti penting dari tembok Yerusalem itu adalah pengakuan eksistensi Allah karena bait Allah ada di Yerusalem. Jadi ketika tembok Yerusalem itu sudah tidak ada lagi, atau tembok Yerusalem itu sudah hancur, maka keempat hal tadi, arti penting dari tembok Yerusalem itu, maka itu sudah tidak bisa diakui lagi. Sama saja anggapannya bahwa bangsa Israel itu sudah tidak ada lagi. Allah tidak lagi menaungi atau Allah tidak lagi menjadi Allah bagi bangsa Israel. Dan tentu saja ini adalah sebuah hal yang sangat memprihatinkan, menyedihkan hati Nehemia, seorang Yehuda asli, seorang yang benar-benar bergumul di hadapan Allah, orang yang punya nasionalisme tinggi, bahwa dia sangat sedih ketika dia mendengar bahwa negara asalnya itu sudah hancur atau sudah tidak ada lagi. Kita melihat reaksi Nehemia pada saat itu, ia menangis dan berkabung, ia berpuasa dan dia berdoa kepada Allah. Bahkan kalau dicatat di sini ada 4 bulan, ya dari bulan Kislu sampai bulan Nisan. Nah, kalau kita melihat reaksi Nehemia ini, ada 2 hal yang bisa kita lihat dari reaksinya. Yang pertama adalah tentu saja dia mempunyai sikap yang peduli, dia perhatian, dia belas kasihan, begitu, memiliki beban hidup bukan hanya patriotisme, nasionalisme belaka,
cuman punya solidaritas begitu ya, tidak hanya begitu, tetapi dia juga melakukan sesuatu. Ya, dia tidak hanya waduh kasihan ya, waduh saya tidak, maksudnya bangsa Israel sudah begini, tembok Yerusalem ternyata sudah hancur. Dia tidak hanya melakukan hal itu saja, tapi dia juga ingin melakukan sesuatu. Dan hal yang dilakukannya pertama kali adalah dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia memiliki sikap rohani kepada saudara-saudaranya yang tertinggal di sana, dan tentu saja dia punya perhatian bagi Yerusalem. Nah, kalau kita melihat bagaimana reaksi Nehemia ini, tentu saja kita juga prihatin dengan kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, yaitu tentang pandemi COVID-19 ini yang sudah saya rasa seluruh dunia sudah terkena atau sudah menjadi pandemi sudah menjangkiti negara-negara di seluruh dunia. Dan ini adalah tugas kita untuk kita bisa ikut berbelas kasihan, kita prihatin, dan kita juga punya solidaritas sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita sendiri juga terkena, mungkin kita sendiri juga mengalami penderitaan karena hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang lain, orang-orang sewarga dalam Kristus, orang-orang yang percaya Yesus, bahkan orang-orang yang tidak percaya Yesus juga ternyata mengalami hal yang sama, juga terkena pada hal yang sama. Dan pada saat inilah kemudian kita didorong untuk kita bisa lebih lagi atau kita lebih rajin lagi kita berdoa kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Nah, kalau kita melihat teladan doa dari Nehemia ini, apa yang dia lakukan di dalam doanya, sehingga kita tahu bahwa akhir dari cerita Nehemia ini akhirnya Tuhan, dia pulang kembali ke Yerusalem ketika itu, dan dia berhasil membangun tembok Yerusalem, dan kemudian bersama dengan Esdras, orang-orang sezamannya pada saat itu, at least atau Israel itu bisa kembali pulih. Ya, Israel itu bisa kembali menjadi sebuah negara yang diakui kembali. Temboknya berhasil dibangun, bait Allah berhasil dibangun, dan keadaan mereka dipulihkan. Itu akhirnya. Tetapi semuanya bermula dari doa. Nah, doa seperti apa, teladan apa yang bisa kita lihat dari Nehemia ini? Ya, apa yang kita bisa lihat teladan doa dari Nehemia ini? Yang pertama adalah teladan doa Nehemia itu adalah ia datang kepada Allah, baru sesudah itu ia datang kepada raja di dalam pasal yang kedua. Di dalam pasal yang pertama kita melihat dia menghabiskan waktunya atau dia menghabiskan pergumulannya itu, dia menaikkan segala pergumulannya itu kepada Tuhan di dalam doa. Ia datang kepada Allah dulu, baru kemudian dia meminta pertolongan kepada manusia. Ketika ia sedang mengalami permasalahan, ia datang kepada Allah. Sekarang apakah kita ketika kita punya masalah, siapa yang kita datangi duluan? Ketika kita punya problem, ketika kita punya satu hal yang kita gumulkan, siapa yang kita datangi duluan? Nehemia ketika itu dia punya pergumulan, yang mendengarkan hal-hal yang tidak baik, ya, yang ia dengar tentang Yerusalem. Yang dia lakukan adalah ia datang kepada Allah terlebih dulu. Kita bandingkan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, saya akan membacakannya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah inti dari kita meminta atau kita berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami hal-hal yang kita gumulkan di dalam kehidupan kita, mari datanglah kepada Tuhan terlebih dahulu. Sama seperti yang Nehemia lakukan. Seringkali kita ketika kita punya masalah, apa yang kita gumulkan itu tidak tercapai, maksudnya masih ada rencana-rencana yang kita ingin lakukan ke depannya. Yang kita lakukan terlebih dulu adalah mungkin kita mendatangi orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita. Kita menaruh pengharapan kita kepada orang-orang tersebut. Kita menaruh pengharapan kita kepada rencana-rencana yang kita buat ataupun pada pikiran kita sendiri. Tapi Nehemia mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami pergumulan, marilah kita datang kepada Allah terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, teladan doa Nehemia, yang kedua adalah ia berdoa siang dan malam dengan tekun selama 4 bulan. Ya, tadi sudah dikatakan dari
ia berdoa dari bulan Kislu sampai pada bulan Nisan. Itu adalah berjalan 4 bulan. Dia berdoa dengan tekun. Ya. Tidak, ketika seorang mengalami masalah, punya pergumulan, tidak hanya dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu, tetapi ia juga berdoa kepada Tuhan dengan tekun. Doa itu disertai dengan ketekunan. Apa yang Nehemia minta, ia minta berulang-ulang. Ya. Di dalam ayat yang ke-6a tadi saya bacakan kembali di dalam Nehemia pasal yang pertama. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Tidak ada salahnya bagi kita untuk berdoa terus-menerus secara kontinu dengan tekun. Nehemia doanya dijawab oleh Tuhan karena ia tekun di dalam berdoa. Maka kita pun doa kita bisa dijawab oleh Tuhan bila kita dengan tekun mendoakannya, bila kita dengan tekun terus mencari Tuhan siang dan malam. Ya, kita bagaimana bentuk kita mencari Tuhan dengan tekun? Ya, kita sudah ada mezbah keluarga setiap hari, kita berdoa kepada Tuhan setiap hari. Di dalam warta gereja pun kita ada bacaan Alkitab sepekan. Ya, mari kita lakukan itu setiap hari dengan rajin, dengan tekun. Ya. Dan yang ketiga di sini teladan doa Nehemia. Yang ketiga adalah ia memuji Tuhan dan atas kebesaran dan kesetiaannya. Di dalam ayat yang kelima saya akan membacanya kembali. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Yang dia doakan di dalam doanya itu adalah yang pertama, yaitu ia memuji Tuhan atas kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Ya. Seringkali ketika kita berdoa, kita mungkin melupakan hal-hal seperti ini. Ya, kita punya masalah, tidak, apakah kita salah mendoakan masalah kita, mendoakan pergumulan kita kepada Tuhan? Tidak. Ya, tetapi di dalam doa pun kita menyadari ya bahwa apa yang kita minta, apa yang kita inginkan itu tidak bisa kita wujudkan sendiri. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita membesarkan Tuhan, mari kita menyatakan kebesaran, menyatakan kesetiaan, menyatakan pujian kepada Tuhan di dalam doa kita. Ini juga adalah salah satu bentuk, adalah salah satu wujud di mana Nehemia itu tidak fokus pada masalahnya. Dia tahu masalah yang dihadapi oleh Israel itu adalah masalah yang besar. Tapi dia tidak fokus pada masalah itu, yang ia fokuskan adalah bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana ia memuji kebesaran nama Tuhan, setelah itu baru kemudian dia meminta apa yang ia gumulkan, apa yang ia pada saat itu ia inginkan. Ya. Yang keempat teladan doa Nehemia adalah ia mengaku dosa bagi bangsanya, diri sendiri dan keluarganya di dalam ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-7. Jadi dia tidak menyalahkan Tuhan atau orang lain. Ya. Seringkali begini, ketika kita berdoa mungkin kita jarang atau kita tidak pernah melihat diri kita sendiri. Di dalam doa mungkin kita jarang introspeksi diri. Ya. Mungkin di dalam doa kita jarang meminta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Tujuan saya berdoa adalah saya ingin meminta sesuatu, saya ingin memintanya, saya ingin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Tapi apa yang Nehemia lakukan? Dia mengatakan kepada Tuhan, dia meminta ampun atas dosanya, dosa keluarganya, dan juga dosa dari bangsanya sendiri. Ya. Ini memperlihatkan bagaimana dia kerendahan hatinya kepada Tuhan. Ia memperlihatkan bagaimana dia tidak, masalah yang saat ini dihadapi orang Israel, mungkin orang Israel bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan hal yang seperti ini? Tapi dia berpikir hal yang lain. Apa yang dialaminya pada saat itu bukan karena Tuhan yang melakukannya dengan sengaja, tapi ini adalah konsekuensi dari apa yang orang Israel lakukan. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, mereka tidak lagi menuruti perintah-perintahnya, sehingga kemudian mereka diserahkan di antara bangsa-bangsa. Dengan fakta tersebut kemudian dia meminta ampun kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia merendahkan dirinya, mengatakan bahwa kami meminta ampun atas dosa-dosa kami, dan biarlah Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kami. Seperti itulah yang ia minta. Ya, teladan yang lain apa sih teladan doa Nehemia?
berikutnya ia mengingatkan Tuhan akan janjinya. Ya, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya. Apa yang didoakan Nehemia ini adalah doa yang berdasarkan firman Tuhan. Tuhan pernah menjanjikan kepada bangsa Israel ketika pada saat lebih dulu, dikatakan kalau kamu melanggar perintahku maka kamu akan kuserahkan. Tetapi bila kamu berbalik mencari Tuhan, maka kamu akan aku kembalikan, kamu akan kukumpulkan kembali, keadaanmu akan dipulihkan. Dan janji itu dipegang oleh Nehemia. Dia mendoakan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepada dia. Dan inilah teladan doa yang benar begitu. Inilah teladan doa yang harusnya kita doakan. Mari kita doa sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa sesuai dengan janji-janji yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Ya. Kita janji seperti apa yang dimaksud? Kita tinggal membaca Alkitab, kita tinggal membaca firman Tuhan. Kita melihat bagaimana janji-janji Tuhan ada di dalam. Bagaimana kita melihat penyertaan-penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berada di dalam Alkitab. Nah, kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janji-janji yang sama pun itu berlaku kepada kita. Marilah kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya teladan doa Nehemia, ia menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Nah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa dari Nehemia. Seperti saya katakan tadi, ketika kita punya masalah, yang kita lakukan kita berdoa. Ya, puji Tuhan kalau kita melakukannya, kita berdoa. Tetapi terlebih dari doa itu, maksudnya ketika setelah berdoa, maka kita harus melakukan sesuatu. Ya, tidak hanya kita bisa berdoa kemudian kita berharap sesuatu itu bisa terjadi bila kita hanya duduk saja, kita berdoa, kita meminta, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang lain. Yang Nehemia lakukan di situ adalah dia menyadari posisi sebagai hamba Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, saya meminta bangsa Israel, saya meminta Yerusalem dipulihkan kembali. Tetapi saya juga mau dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan hal itu. Ya. Ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, marilah kita juga menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya berdiam diri saja, meminta kepada Tuhan, Tuhan saya meminta A, B, C, saya ingin A, B, C, saya ingin ini, saya ingin itu. Ya. Tetapi marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan juga untuk supaya Tuhan itu memakai kehidupan kita, supaya Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Tidak hanya meminta sesuatu saja, tapi kita juga menyerahkan kehidupan kita. Dan yang terakhir kita melihat teladan doa Nehemia itu adalah ia memohon Tuhan membuatnya berhasil ketika berurusan dengan raja. Ya. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa posisi Nehemia ini adalah posisi yang enak. Dia menjadi juru minuman raja, menjadi orang kepercayaannya. Tentu saja jadi orang kepercayaan raja itu tidak mudah. Tapi dia berhasil mendapatkan itu, mendapatkan jabatan itu, kehidupannya nyaman. Tetapi kemudian setelah dia mendengar tentang keadaan bangsa Israel, keadaan tentang Yerusalem, dia kemudian berdoa, tadi kita sudah lihat bagaimana teladan-teladan doanya, dan kemudian dia menghadap raja, dia melakukan sesuatu bagi bangsanya, dia ingin pulang, Tuhan izinkan saya pulang untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok-temboknya kembali. Itu di dalam pasal yang kedua kalau kita melihat. Ya. Dia tidak hanya berada di dalam zona nyamannya saja, ketika kita mendengar berita, oh ya sudahlah begitu saja, ya saya kasihan terhadap dia, saya prihatin dan lain-lain, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Yang Nehemia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta, dan kemudian dia bergerak sesuai dengan doanya tersebut. Ya. Tuhan, saya kepingin bangsa Israel pulih. Itu dalam doanya. Actionnya apa? Dia lakukan sesuai, dia datang kepada raja. Karena dalam waktu itu birokrasinya ya seperti itu.
Ya, karena Israel itu ada di dalam kekuasaan dari Persia, dia tidak mungkin pulang-pulang saja kemudian dia bangun temboknya sendiri dan lain-lain. Dia juga perlu logistik, dia perlu dukungan dari orang-orang yang berkuasa ketika itu. Dan dia memutuskan untuk dia bertemu dengan rajanya ketika itu, dia meminta kepada raja, dan akibat dari doanya tersebut, akibat dari apa yang ia minta kepada Tuhan, Tuhan menggerakkan hati raja dan mengizinkan dia pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Ya. Dia berdoa dan dia melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar tentang sebuah kalimat begini dalam bahasa Latin, ya, dikatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, itulah hal yang penting, itu adalah sebuah hal yang ternyata dilakukan oleh Nehemia. Dan hal itu bisa kita lakukan juga sekarang ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara gumulkan sekarang, mari kita doakan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi jangan berdiam diri saja, mari kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Roh Kudus tanamkan di dalam kehidupan kita, sesuai dengan karunia-karunia atau sesuai dengan pikiran yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita lakukan itu. Jadi kalau kita melihat kesimpulannya dari Nehemia yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini, ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah doa itu memberi keyakinan dan kekuatan dan peneguhan kepada sang pendoa. Nehemia itu menjadi mantap, menjadi kuat. Dia menjadi orang yang kemudian dia yakin dia akan melakukan, dia pulang ke Yerusalem dan dia akan membangunnya. Setelah dia berdoa, setelah dia membawa semua masalahnya kepada Tuhan. Doa itu tidak hanya berefek, yang pertama efeknya tidak hanya keluar tapi juga ke dalam, memberi kekuatan kepada kita. Maka dari itu di dalam keadaan yang sekarang ini kita butuh kekuatan dari Tuhan, mari kita perbanyak jam-jam doa kita. Mari kita terus serahkan kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kenapa? Karena doa itu ternyata terbukti memberikan keyakinan, memberikan kekuatan dan peneguhan kepada orang-orang yang berdoa tersebut. Ya. Kita diberikan kasih karunia dan damai sejahtera juga di dalam doa. Orang lain bisa putus asa di dalam keadaan seperti ini. Orang lain bisa down. Mungkin mereka bisa berpikir yang aneh-aneh, memutuskan untuk kemudian meninggalkan segala sesuatunya, mungkin sampai bunuh diri dan lain-lain. Tapi bagi orang Kristen, kita punya Tuhan, kita bisa cari Tuhan, dan di dalam doa kita, kita akan diberikan damai sejahtera dan kekuatan untuk menanggung dari semua apa yang terjadi pada saat ini. Ya. Itu yang pertama. Jadi doa itu memberi keyakinan, sifat ke dalam itu doa memberikan keyakinan dan kekuatan bagi yang mendoakan. Nah, yang kedua, doa itu mengawali, menggerakkan dan mengubah segala sesuatu. Ya, tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. Nehemia berhasil karena apa yang dia lakukan, dia pertama kali adalah dia berdoa, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia sendiri menjadi mantap, menjadi kuat, dan kemudian apa yang dia gumulkan dan apa yang dia inginkan itu menjadi berhasil. Semua karena apa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia bekerja, dia melakukan sesuai dengan doanya tersebut, dan Tuhan bekerja melalui dirinya, membuat apa yang dia lakukan itu menjadi berhasil. Dari dua hal ini ya, jadi kesimpulannya kalau kita melihat dari hal yang dilakukan Nehemia ini, simpel saja kesimpulannya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya permasalahan, punya pergumulan, mari kita yang pertama kali kita cari itu adalah Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Tidak hanya dalam pergumulan mungkin, pada saat kita senang, pada saat kita berduka, pada saat kita ingin melakukan sesuatu dan lain-lain, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Memberikan kita damai sejahtera dan juga ketika doa kita dijawab kepada Tuhan, maka apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita gumulkan, apa yang kita serahkan kepada Tuhan, maka kita yakin di dalam nama Tuhan Yesus doa itu dikabulkan, dan doa itu dikatakan seperti ini. Kita pernah mendengar ya di dalam firman Tuhan bahwa doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Itu tidak hanya omong kosong belaka. Kenapa? Karena doa orang benar, doa yang didoakan dengan benar, ya, itu benar-benar berkuasa untuk menolong kita,
untuk membantu kita, dan untuk membuat apa yang kita lakukan disertai oleh Tuhan. Dan tentu saja orang-orang yang disertai oleh Tuhan itu pasti akan berhasil. Ya, maka dari itu sebagai yang terakhir, saya mengundang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian atau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian begitu untuk kita proaktif dan jangan malas di dalam kita berdoa. Mari kita sediakan jam-jam pada Tuhan dalam doa kita kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa bangun pagi misalnya. Ya sudah, setelah kita bangun kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Lalu ketika kita, mari kita sediakan 1 jam, 2 jam, setengah jam, ya 15 menit, ataupun berapa waktu yang ingin Bapak Ibu Saudara sediakan untuk Tuhan. Tapi paling tidak kita sediakan waktu untuk Tuhan, kita proaktif, kita berdoa kepada Tuhan, jangan malas, karena ternyata kuasa doa itu sangat besar. Yang kedua, mari kita serahkan semua masalah kita, rencana-rencana kita di dalam doa. Punya masalah, serahkan pada Tuhan, punya rencana, ya apa yang kita rencanakan, saya mau begini, saya mau begitu, mari kita juga serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita tekun dalam doa itu, melanjutkannya juga di dalam kerja keras. Dan yang keempat, maka kalau kita melakukan semuanya, doa itu berkuasa dan mengubah segala sesuatu. Yuk kita buka di dalam ayat yang terakhir, sebelum kita selesai di dalam firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, ya ini tadi sudah saya singgung, saya akan membacakannya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya akan hal ini? Saya percaya, dan saya inginkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian percaya melakukannya dengan segenap hati. Maka saya percaya kita akan segera keluar dari masa-masa sulit ini. Kita akan segera melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, membantu kita, menolong kita sesuai dengan doa-doa yang kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami diingatkan di dalam kitab Nehemia ini tentang bagaimana Nehemia berdoa, bagaimana Nehemia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan terlebih dulu, ia mencari Tuhan dengan segenap hati, ia menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Dia bergerak, kemudian dia bekerja, dia melakukannya sesuai dengan apa yang dia doakan, dan ternyata Tuhan membuatnya berhasil. Kami juga mau berhasil di dalam Tuhan. Maka dari itu, ajarkan kami untuk kami bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah kami terus mencari Tuhan dengan segenap hati, sehingga kami pun merasakan pertolongan yang sama seperti yang Nehemia terima. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau tanamkan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Biarlah firman itu bertumbuh, berbuah, kemudian menghasilkan buah yang baik, yang matang untuk bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Kami membawakan pesan-pesan Kristus, membawakan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan Yesus sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya ingin supaya kita terus hidup di dalam sukacita kepada Tuhan. Saya ingin terus kita, walaupun di dalam keadaan yang sulit ini, kita terus berbahagia. Di dalam hati kita terus ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Maka dari itu mari kita nyanyikan satu pujian, Sungai Sukacitamu Mengalir di Dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir bersama Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan, ikutimu Tuhan dalam pergerakanku. Di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa hanya sukacita Tuhan yang hanya damai sejahtera Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Mari kita terus mencari Tuhan dengan segenap hati, maka sukacita kita, damai sejahtera kita akan terus bersama dengan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan nyanyikan pujian. Bagi Dia segala pujian, syukur, dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala rangkaian ibadah online yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami pengharapan, memberikan kami bimbingan, memberikan kami berkat-berkat dan kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa menjalankan seluruh aktivitas kami ke depannya bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah ini berkenan, menyenangkan hati-Mu, dan menumbuhkan iman kami kepada Kristus, supaya kami bisa berjalan bersama Tuhan dengan segenap hati. Kami berdoa untuk setiap jemaat GBS Petra di tempat ini,
bagi kami yang saat ini mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, kami punya keadaan yang saat ini tidak menyenangkan bagi kami. Dalam artian kami sakit, badan kami tidak dalam kondisi yang prima. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah kami, menyembuhkan kami, memberikan kami kekuatan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Allah yang mampu menyembuhkan kami. Kami berdoa biarlah Engkau yang menyembuhkan kami, menumpangkan tangan-Mu di atas kami, sehingga kami bisa pulih, beraktivitas seperti biasa. Bagi kami yang saat ini mengalami beban yang berat, mengalami masalah-masalah persoalan baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan ataupun sekolah dan hal yang lain-lain, Bapak biarlah Engkau juga yang memberikan kami jalan keluar, biarlah Engkau berjalan bersama dengan kami, dan biarlah kami melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa itu menopang kami, melindungi kami keluar dari masalah kami, bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh bangsa dan negara kami Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Kamu memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kepala-kepala daerah, dari yang tertinggi hingga yang terkecil. Biarlah Engkau Tuhan juga yang memberkati mereka. Apapun keputusan yang mereka buat atau keputusan yang mereka ambil, biarlah semua keputusan itu berdasarkan untuk kesejahteraan rakyat, dan untuk khusus pada akhir-akhir ini Tuhan, atau pada waktu-waktu ini, biarlah keputusan-keputusan itu mampu untuk menghilangkan ataupun untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini yang saat ini sedang melanda di Indonesia ini. Engkau terus memberkati mereka, Engkau terus menaungi mereka, sehingga kami bisa melihat Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Untuk Pulau Bali ini Tuhan juga kami berdoa, biarlah Engkau juga yang menaungi dan Engkau memberikan kekuatan. Saat ini ada beberapa desa yang saat ini melakukan PKR, pembatasan kegiatan masyarakat Bapak, biarlah Engkau juga menolong, biarlah apa yang dilakukan ini sukses dan bisa segera membuahkan hasil keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat, orang-orang Kristen di seluruh dunia. Kami juga berdoa biarlah Engkau Tuhan menopang mereka, melindungi mereka, memberikan berkat-berkat-Mu pada mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan, pengasihan dari Tuhan, kasih karunia dan berkat damai sejahtera yang Ia turunkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang menopang engkau, biarlah Tuhan yang membuat segala apa yang kau lakukan menjadi berhasil. Biarlah Dia yang menolongmu di dalam aktivitasmu sehari-hari. Dia menjanjikan engkau untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah Dia yang menopang engkau dengan tangannya sehingga kesakitan itu dijauhkan daripadamu. Biarlah engkau menerima berkat ini dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.